Aduh, Holy Wings, kenapa Anda pakai headguard yang jelek? Yo, halo, balik lagi sama gue, Abang Lo, Chandra Sanika dari @ISBC Jakarta. Dan kali ini gue akan mereview sebuah headguard dari Hook, yaitu ini dia headguardnya. Ganteng banget. Ini dipakai oleh anaknya Hook semalam di Holy Wings Sports Show. Dan sebelum itu gue akan mengulas sedikit pertandingan El Rumi melawan Winston Renaldi dan juga anaknya Ahok melawan anaknya Wisnu Tama semalam di Holy Wings Sports Show, di mana ada drama-drama, yaitu salah satunya headguardnya selalu copot alias selalu lepas, di mana itu menunjukkan bahwa headguardnya kurang proper. Ada beberapa penyebab yang gue akan sedikit tahu menganalisa, yaitu pertama-tama mungkin headguardnya adalah headguard yang lama atau udah nggak baru. Nah, kita lihat aja nih pertandingan El Rumi melawan Winston Renaldi. Check it out. Headguard dari Hook Fight Gear. Oke, itu dia guys. Itu adalah pertandingan semalam di mana Sabian Tama melawan Nicolas Sean dan juga El Rumi melawan Winston Renaldi, dan si El Rumi dan si Sabian Tama ini sama-sama menggunakan headguard warna hitam dari brand Elang. Gue gak akan bilang itu brand apa, tapi kita pasti udah tahu lah itu brand mana. Dan menurut gue, apakah brand itu jelek, Chan? Menurut gue brand itu bagus-bagus aja. Gue beberapa kali pakai hand wrapnya, gue beberapa kali pakai gloves-nya, tapi gue belum pernah pakai headguard-nya dari brand tersebut. Nah, di sini gue ada Hook Fight Gear. Ini yang dipakai oleh si Nicolas Sean, anaknya Hawk semalam di Holy Wings Sports Show, dan ini sama persis tipenya yang ini, warnanya juga sama persis dengan yang dipakai anaknya Hawk, karena memang ini barangnya. Nah, kita akan bahas kenapa di pertandingan itu headguardnya sering lepas. Kemungkinan pertama adalah headguardnya itu nggak baru atau headguard itu udah lama. Itu kemungkinan pertama dari gua. Kemungkinan kedua mungkin cara pasangnya tidak betul. Cara pemasangannya nggak solid, nggak kenceng, terlalu kendor. Dan kemungkinan ketiga mungkin velcro-nya atau talinya itu rusak atau udah lama. Karena di bagian sini, biasanya di bagian dagu itu ada velcro. Dan velcro-nya itu harus benar-benar rapet. Nah, kemarin itu mungkin nggak terlalu rapet masangnya. Itu analisa dari gua. Pertama, si headguard-nya itu udah nggak baru. Kedua, pemasangannya nggak betul. Ketiga, mungkin saja talinya atau velcro-nya itu udah jelek, udah aus di bagian velcro atau talinya. Nah, karena gue belum pernah pakai dari brand Elang tersebut, gue belum pernah merasakan headguard-nya. Tapi kalau gue lihat dan gue pernah merasakan kayak hand wrap-nya dan juga kayak glove-nya, itu mereka bagus-bagus aja, dan mereka itu adalah brand lokal yang termahal di Indonesia dibandingkan Hook, dibandingkan ada Indofight. Si merek Elang itu adalah merek-merek termahal, dan dia itu brandingnya udah kayak internasional lah. Mereka brandnya bagus banget. Mereka mengendorse beberapa selebgram, mereka mengendorse beberapa fighter pro, dan ya cukup disayangkan kemarin headguardnya itu jadi sorotan. Karena kalau kita lihat celebrity match sebelumnya itu adalah Nikita Mirzani melawan si Dinar Candy, dan juga ada cewek juga sebelumnya itu pakai headguard dari merek Decathlon, dan Decathlon itu cukup solid. Mereka nggak ada yang lepas-lepas, nggak ada kejadian yang lepas-lepas. Dan kalau untuk yang cewek itu ada pelindung di bagian hidungnya sini, lebih safety. Itu adalah dari brand Decathlon, dan gue tahu juga brand Decathlon itu bagus, cukup bagus. Gue beberapa kali gue punya barang-barang dari Decathlon seperti MMA glove-nya ini dari Decathlon punya, dan gue tahu kualitasnya mereka itu bagus. Dan ya, yang cukup disayangkan kenapa brand Elang kemarin tuh terkesan kurang proper. Jadi itu jadi sorotan di Holy Wings Sports Show semalam. Nah, langsung aja kita bahas ke video reviewnya. Di sini gue ada headguard dari Hook Fight Gear. Ini bahannya kulit sintetis, warna putih hitam. Di sini ada jelas Hook Fight Gear. Hook ini adalah brand Indonesia. Dan di belakangnya ada Fight Your Glory. Lo bisa lihat tulisan Fight Your Glory di sini, keren banget. Dan bagian atas kepalanya tuh pakai tali model jaring-jaring kayak gini. Dan di bagian belakangnya ini juga ada tali. Beberapa brand di sini pakai velcro dan beberapa brand pakai tali. Ini ada kekurangan dan ada kelebihan masing-masing. Dimana kalau yang pakai velcro itu lebih simple, tinggal tempel dan udah kita pasang aja. Tapi bagian tali ini dia lebih ribet. Cuma dia akan lebih awet, karena kalau velcro kan biasanya ada ausnya juga, ada rusaknya. Sedangkan kalau tali, kalau lu rusak ya lu bisa beli tali sepatu atau tali apapun itu bisa dipakai. Nah, ini dia Hook Fight Gear di harga 600 lebih. Ini udah cukup safety banget, dan di sini
Ini ada pelindung pipinya juga, ini melindungi pipi lu. Ada beberapa tipe, ada juga yang full face, di sini nggak ada pelindung pipi, tapi ini lebih safety, dia ada pelindung pipinya. Oke, dan di sini ada velcro, cuma biasanya si hook ini membawa velcro yang halus di glove ataupun di shin guardnya itu halus velcronya, tapi pas di ini di headguard dia malah membawa velcro model yang kasar, model yang jadul-jadul gitu. Entah kenapa, mungkin ini lebih solid atau gimana, tapi menurut gua andaikan ini dipakai di velcro yang halus seperti di glove-nya, ini bakal lebih safety karena kan ini ke dagu kita. Nah, dagu kita akan lebih enggak lecet lah kalau pakai velcro yang halus. Nah, di bagian kupingnya ada busa yang tebel dan ini full padding busa semua, nggak ada semacam tulang plastik gitu. Beberapa brand ada kayak tulang-tulang gitu, kalau ini benar-benar full busa. Dan kalau lu mau masukin ke tas, lu cukup giniin doang, jadi bikin dia gepeng gini, masukin ke tas dan udah bener-bener apa ya, lebih compact lah, nggak bakal bulat terus, posisinya nggak bakal kayak ini terus. Beberapa brand ada yang selalu bulat gini, jadi pas dimasukin ke tas itu agak ribet. Nah, kita akan coba fitting di kepala gue yang cukup kecil ini, dan ini ukurannya FYI ini ukuran L, dan gue akan pasang di kepala gue yang kecil. Ini akan sedikit kayak Sun Wukong ya. Oke, gue singkat aja. Di sini bagian sini ada, jadi kalau lu pengen benar-benar solid dia nggak lepas-lepas, ini lu harus nyangkutin ke kayak plastiknya di sini. Ada kaitannya. Nah, posisinya seperti ini, jadi kayak keras sakti, dan ini ngadep depannya. Gua akan coba ngadep sampingnya, ini fitting di kepala gua. FYI gua itu kepalanya kecil dan ini ukuran L, tapi bisa solid di kepala gua. Dan ini dari samping, gua rasa gak perlu dari belakangnya karena gua pakai kursi. Dan ini dari atas dia pakai tali-tali gitu, dan sebenarnya ini cukup sakit juga, tapi cuma untuk meredam doang lah, untuk meredam. Dan ya kalau lu mau latihan sparring, semi sparring atau ya sparring kecil-kecilan, ini udah aman dengan harga 600 ribuan, desainnya keren dan cukup safety. Dan ini yang paling penting adalah nggak gampang lepas ketika lu sparring, karena yang mengganggu adalah kalau lu pakai equipment itu, kalau copot-copot itu bakal mengganggu banget, jadi lu gak fokus untuk sparringnya. Nah, itu aja video dari gua, semoga bisa bermanfaat. Gua Chan Asnika, see you on the mat, see you on the next videos. Hidup terus berjalan, tak punya bekal diri ini tetap bertahan. Melangkah darah pasti mencari jati diri pada sebentar, akan selalu menyinari asa keyakinan ku tak pernah terpaku. Teruslah berlalu berpacu dengan waktu, gemuruh cobaan datang silih berganti. Beberapa lelaki mencoba uji